Baik, selamat siang sahabat Jawa Timur. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi pada siang hari ini tanggal 5 Februari 2021. Bersama dengan saya Billy Patopo yang bertugas, nanti kita akan bergabung bersama dengan 6 reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, informasi pertama kita akan ke Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu, bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Forkompimda Jawa Timur bersama dengan PJ Bupati sosialisasikan protokol kesehatan sambil bagikan ribuan masker di Terminal Bungurasi. Selengkapnya bersama dengan Rama. Silakan Rama. Baik sahabat Jawa Timur, jajaran Forkopimda Jatim bersama Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo melakukan sosialisasi protokol kesehatan di Terminal Bus Purabaya Bungurasi pada Kamis 4 Februari. Pejabat Forkopimda Jatim yang hadir diantaranya Mejen Suharyanto, Pangdam 5 Brawijaya, dan Irjen Niko Afintah, Kapolda Jatim. Sosialisasi kali ini tak hanya menargetkan para penumpang bus yang berada di dalam ruang tunggu terminal, namun juga penumpang bus yang sudah masuk ke dalam bus. Kios-kios di dalam area terminal juga tak lepas dari himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan. Di depan terminal keberangkatan, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP tampak berjajar membawa poster bertuliskan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Pengunjung yang keluar masuk kota juga dihimbau untuk membawa surat hasil rapid test antigen. Selain itu, masyarakat juga diedukasi agar tidak takut untuk disuntik vaksin COVID-19. Sebagai informasi tambahan sahabat, untuk update data sebaran kasus COVID-19 hari Jumat 5 Februari 2021. Untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 ada 9.130 orang, sembuh ada 8.364 orang, sementara yang meninggal ada 565 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Billy. Baik, terima kasih Rama atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Pamekasan terlebih dahulu ya. Kali ini bergabung bersama Anisatul Hasana dari Realita FM. Cegah penyebaran COVID-19, keluar masuk bus antar wilayah ke Terminal Ronggo Sukawati disemprot disinfektan. Selengkapnya bersama dengan Anisatul Hasana. Silahkan. Oke, terima kasih. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pamekasan mulai lebih masuk bus penumpang ke terminal dengan cara disemprotkan disinfektan oleh petugas tim gabungan penanganan COVID-19 agar steril dan lebih aman. Letkol Infantri Tego Baskoro dan Dim Pamekasan saat mendampingi Kasyops Korem 084 Baskara Jaya mengatakan penyemprotan disinfektan dilakukan mulai kendaraan masuk maupun keluar serta tempat duduk yang disediakan di Terminal Ronggo Sukawati Desa Cekuk, Kecamatan Telanakan, demi mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, kata Tejo Baskoro, para babinsa di seluruh desa yang ada di Kabupaten Pamekasan juga ikut memberikan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun. Berdasarkan data penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan per Kamis 4 Februari kemarin, jumlah total kasus positif COVID-19 mencapai 1.015 dengan perincian menjalani isolasi sebanyak 67 orang, sembuh 871 orang, dan meninggal dunia sebanyak 77 orang. Suspek 1.167 dengan perincian 16 orang dalam pengawasan, selesai pengawasan 1.065 dan meninggal dunia 86 orang. Anisatul Hasana, Realita FM Pamekasan melaporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Anisatul Hasana dari Realita FM Pamekasan. Selanjutnya sahabat, kita akan bergabung bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kali ini Kiki Desilia mengabarkan Gubernur Jawa Timur resmikan Rumah Sakit Lapangan Joglut Dungus untuk fasilitas karantina masyarakat Madiun Raya. Kiki.
Baik, Kiki, silakan dengan Jatim News laporannya. Today, pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya kini memiliki fasilitas karantina tambahan. Fasilitas karantina dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu berada di daerah Dungos, Wungu, Kabupaten Madiun. Tempat karantina bernama Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungos yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini mencontohkan fasilitas serupa bernama Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard di Malang yang juga untuk masyarakat Malang Raya. Karenanya, kendati berada di Kabupaten Madiun, keberadaan Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungos berkapasitas 150 pasien tersebut dapat digunakan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Gubernur berharap hadirnya fasilitas karantina di wilayah Madiun Raya bisa membantu percepatan pemulihan pasien serta menjadi salah satu upaya pemutusan mata rantai COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyebut upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal memberikan manfaat besar untuk masyarakat Madiun Raya. Keberadaan ruang isolasi cukup vital lantaran tingginya angka kasus COVID-19 belakangan ini. Seperti diketahui, sejumlah ruang isolasi juga sempat penuh di Kota Madiun, kendati sekarang juga sudah kembali longgar. Bahkan, keberadaan gerbong isolasi PT Inka juga disiapkan sebagai alternatif melonjaknya kebutuhan ruang isolasi. Oleh sebab itu, fasilitas tempat karantina akan sangat membantu pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Sahabat, di Kota Madiun kasus konfirmasi menjadi 1.122 orang dengan 918 di antaranya telah sembuh, 69 lain yang masih dalam perawatan, 58 orang isolasi mandiri, dan 77 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Gresik ya. Kali ini bergabung bersama dengan Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dinilai efektif, Wakil Bupati Gresik berharap PPKM Jilid 3 ditiadakan. Selengkapnya bersama dengan Kevin, silakan. Muhammad Qasim, Wakil Bupati Gresik, berharap PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat jilid ketiga ditiadakan. Pihaknya melihat PPKM selama 2 minggu ini dinilai telah efektif menekan penularan COVID-19 di Kabupaten Gresik. Qasim juga mengatakan dari data grafik harian pertambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik terlihat sudah melandai dibanding minggu sebelumnya. Untuk penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik paling banyak berasal dari transmisi lokal dengan jumlah 1.559 kasus. Penularan tersebut menurut data dari pemerintah Kabupaten Gresik paling banyak terjadi di Kecamatan Manyar, total jumlah 885 kasus. Disusul dengan Kecamatan Kebomas dengan 820 kasus. Pemerintah daerah menambah tempat pelayanan vaksinasi dari 56 menjadi 100 tempat vaksinasi dan menambah jumlah petugas pelaksanaan vaksinasi guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Gresik. Masyarakat juga diimbau untuk selalu tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kevin atas laporannya. Selanjutnya, sahabat, kita akan bergabung bersama dengan Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Puluhan tenaga kesehatan Kota Blitar batal vaksin tahap pertama. Kirana, silakan dengan laporannya. Sobat, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar terus menunjukkan progres yang bagus. Sesuai data cakupan vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur per tanggal 3 Februari 2021 jam 6 sore menunjukkan realisasi vaksinasi Kota Blitar mencapai 74,85%. Data tersebut juga menunjukkan adanya puluhan tenaga kesehatan nakes di Kota Blitar yang batal menerima vaksinasi COVID-19. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar dikonfirmasi Kamis 4 Februari 2021. Membenarkan adanya sejumlah nakes yang batal menerima vaksin tahap pertama. Sesuai data terakhir, ada sekitar 38 nakes yang batal divaksin, serta 41 nakes lainnya mengalami penundaan vaksinasi. Menurut Didik, puluhan tenaga kesehatan itu batal menerima vaksin karena kondisi kesehatannya tidak memenuhi kriteria. Yang bersangkutan tidak lolos screening kesehatan karena memiliki penyakit penyerta. Sedangkan nakes yang jadwal vaksinasinya ditunda karena kondisinya tidak memungkinkan, misalnya sedang menyusui, hamil, dan sebagainya. Ya, harapan kita dengan sejumlah yang dari data DKPJPEN itu ya 2.440 lah yang kita terdaftar di situ ya, yang sudah, karena memang gini, antara penelitian data yang di KPJPEN dengan data yang ada di SDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Masyarakat Kesehatan itu memang tidak sama. Dia menambahkan jumlah tenaga kesehatan yang batal divaksin ini bisa saja bertambah, mengingat proses vaksinasi masih terus berjalan. Hingga Rabu sore, vaksin COVID-19 telah diberikan ke 1.818 tenaga kesehatan dari total sasaran 2.446 orang. Kirana Nisa, Mahardika FM.
Baik Kirana, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya untuk informasi terakhir kita akan ke Kabupaten Blitar. Kali ini bersama dengan Risma Erina dari Persada FM. Evaluasi PPKM Jilid 2, Bupati Blitar minta semua sektor tetap disiplin terapkan protokol kesehatan. Risma, silahkan dengan laporannya. Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Blitar di kantor Kanigoro. Dalam agenda itu membahas tentang evaluasi pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jilid 2. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Yanto meminta seluruh sektor, baik itu pariwisata, pondok pesantren, dan pusat perbelanjaan, juga fasilitas umum lainnya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, penyebaran virus corona di lingkungan pondok akhir-akhir ini menjadi rawan, sehingga jika bisa pemberlakuan jam kunjungan tamu ataupun waktu pulang santri ke rumah agar segera diminimalkan. Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat ditindaklanjuti dan penyebaran COVID-19 di lingkungan pondok pesantren bisa dikendalikan. Rianto juga mengajak masyarakat tetap menjalankan 5M dalam kehidupan sehari-hari, seperti terus memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya yang juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Jatim News Today untuk edisi 5 Februari 2021. Tadi Anda juga sudah mendengarkan laporan dari 6 reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur. Dan saya Billy Patopai harus pamit undur diri. Kita berjumpa dalam Jatim News Today untuk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.